Halo guys, aku lagi masak jamur kancing guys. Tahu nggak jamur kancing ini loh guys? Jamur kancing. Ini pakai aku niruin mamaku ya guys. Kalau bisa pakai bawang bombay guys. Brokoli aku pakai brokoli sama ngoseng-ngoseng brokoli sama jamur kancing. Kancing baju guys. Lalu ditumis lagi. Tutup sebentar ya guys. Sambil nunggu brokolinya agak empuk guys, kita potong-potong ya guys jamur kancingnya jadi 4. Tadi udah tak kupas tipis-tipis guys. Harus ini guys, sambelnya enak guys, pedes guys. Ini loh sambelnya pedes guys, mantep jiwa. Ini guys, udah jadi guys jamur kancingnya. Enak ini guys ya, pakai kuah jamur kancing campur brokoli. Makan dulu ya guys ya. Oke guys, kalau belum ngaji. Ya nanti sore ngaji. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Sinyo Jabal Channel guys. Untuk yang udah subscribe, terima kasih. Semoga amal ibadah semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe, di-subscribe ya, dipencet tombol loncengnya juga sama komen. Guys, sekarang ada yang request lagi ya guys tentang Idul Adha. Kalau nggak salah itu Idul Adha itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ya guys. Kisah dan keteladanannya bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut aja, langsung aja ya ceritanya. Oke, 1, 2, 3. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke daerah Kan'an ya guys, wilayah Palestina pada masa sekarang. Beliau itu menikah dengan seorang perempuan bernama Sarah. Namun hingga usianya lanjut, keduanya itu tidak juga diberikan keturunan. Mereka itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum juga dikabulkan gitu loh guys. Lah habis itu Sarah kemudian mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi agar memiliki keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikah dengan seorang budak bernama Hajar. Tidak lama kemudian ya guys, Hajar itu hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, Ismail. Nah, setelah lahirnya Ismail, Sarah hamil dan melahirkan anak laki-laki juga yang diberi nama Ishak. Kedua putranya itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kelak menjadi nabi, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah agar membawa Ismail dan ibunya pindah ke Mekah. Pada saat itu ya guys, Mekah itu merupakan daerah yang tandus, penuh padang pasir. Nah, setelah mengantarkan anak-anak dan istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke negeri Syam. Habis itu tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di Mekah sendirian guys. Lah habis itu pada suatu hari tiba-tiba Ismail menangis kehausan. Lah Hajar itu bingung mau nyari air ke sana ke sini itu nggak ada. Ke Bukit Sofa nyari air, dikiranya itu ada air, ternyata nggak ada. Habis itu ke Bukit Marwah, dikiranya ada mata air, ternyata kosong, nggak ada. Lah habis itu yo tambah kebingungan gitu loh. Habis itu Nabi Ismail menginjakkan kaki ke tanah, habis itu keluar air ya guys, keluar air tambah banyak. Lah
Guys, ibunya itu Hajar sambil bilang zam-zam zam-zam. Artinya apa? Artinya berkumpul lah. Airnya itu suruh berkumpul. Nah, sejak itu guys, sumber air tersebut disebut zam-zam. Sampai sekarang itu masih ada guys. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Nabi Ibrahim itu mengunjungi anak dan istrinya di Mekah. Lah, duh, Papa ke atas sampai ke atas meneng gitu Pak. Kepalamu nggak kelihatan kalau ke bawah tadi. Nah wes gini Mama ke diem atas pas. mungkin. Nah Ke atas mah. nah Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengunjungi anak dan istrinya di Mekah ya guys. Alangkah bahagianya mereka karena dapat berkumpul kembali setelah lama berpisah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur mendapatkan keluarganya selamat dan sejahtera. Kota Mekah lambat laun menjadi ramai, banyak orang yang datang untuk berdagang dan mengambil air zam-zam. Itu ya guys, maaf ya. Gelegen. Sisi atasan dikit kelihatan. Gerak-gerak. Wis gitu toh. Diem. Pada saat itu Ismail masih berumur sekitar 7 tahunan ya. Guys, ketika Nabi Ibrahim sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu bermimpi guys sampai 3 kali kalau nggak salah. Lah, mimpi yang pertama itu disuruh menyembelih Ismail. Yang kedua tetap suruh menyembelih juga. Habis itu yang ketiga masih tetap suruh menyembelih Ismail. Lah, habis itu yang ketiga Nabi Ibrahim itu yakin bahwa itu utusan Allah gitu loh. Disuruh menyembelih Ismail beneran gitu loh guys ya. Nah, habis itu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail dan meminta pendapatnya. Lah, ternyata Nabi Ismail itu berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Dan Nabi Ismail itu berkata gini guys, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai orang yang berhati sabar." Itu kata-katanya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakannya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyembelih Ismail. Nah, keduanya itu menuju bukit guys, berjalan menuju bukit untuk ke tempat penyembelihan hendak dilaksanakan. Nah, Ismail kemudian dibaringkan dan Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelihnya, bawa pisau guys. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggantikan Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Itu ya guys. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Keduanya berhasil melaluinya. Nah, jadi guys, peristiwa itu kemudian jadi pelaksanaan hari raya Idul Adha. Itu guys. Ya, sebentar lagi ya guys. Itu Idul Adhanya kalau nggak salah hari kapan gitu loh, mau Kamis atau Jumat ya, kayaknya Jumat sih guys ya. Ya, Idul Adhanya Jumat sih kayaknya kalau di tempatku ya guys ya. Aku kayaknya ke sana sih, insya Allah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya maaf. Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah lagi guys. Yang tadi menyembelih Nabi Ismail, lah sekarang dapat lagi perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Nah, beliau mengajak Ismail alaihissalam untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah tersebut. Keduanya membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuk maupun ukurannya. Ketika bangunan semakin tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam memerlukan batu yang untuk berpijak itu loh guys. Nah, Ismail pun mengambil sebuah batu gede untuk ayahnya. Batu itu kemudian disebut dengan Maqam Ibrahim. Di batu itu terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, habis itu bangunan Ka'bah itu berbentuk kubus guys. Pada saat itu sudutnya itu terdapat batu hitam guys, batu hitam yang disebut dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad.
Nah, selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu apa ya guys ya? Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah amal." Ya putih. Mamamu. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Itu ya guys. Terus Ka'bah menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu Arab yang dituju ketika melaksanakan sholat. Ka'bah sekarang berada di dalam Masjidil Haram. Nah, Ka'bah menjadi tempat tawaf bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh gitu loh guys ya. Ka'bah itu disebut juga Baitullah atau rumah Allah. Kesimpulan dari orang sedikit tadi itu adalah yang pertama itu kesabaran. Kesabaran itu adalah menerima cobaan dengan ikhlas, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam tadi itu loh guys. Itu ikhlas untuk menyembelih anaknya sendiri guys, ikhlas banget. Habis itu Nabi Ismailnya sendiri juga ikhlas guys, karena mentaati perintahnya Allah sendiri. Jadi gak boleh ditentang guys, harus dilakukan. Karena Nabi Ismail itu yakin guys bahwa nanti ketemu ayahnya lagi di surga, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, gitu saja ya uraianku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang udah subscribe terima kasih. Semoga amal baik Anda semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya kurban. Selamat ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.